Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Selamat siang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melki Kuriwosiri. Saya hadir di tengah-tengah ibu berdua sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu berdua. Saya terima kasih banyak ibu-ibu sudah mempercayakan saya sebagai mediator. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu memperkenalkan diri, mulai dari ibu di sebelah kanan saya. Silakan ibu. Baik Pak, selamat siang. Nama Selamat saya siang. Lena. Ibu Lena ya. Ibu Lena. Silakan ibu di sebelah kiri saya. Selamat siang. Nama Siang, saya Ibu Lina. Oh, Ibu Lena. Baik, terima kasih. Saya hadir di sini sebagai mediasi. Saya ingin menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, berdialog, berdiskusi. Seorang mediator itu sifatnya netral. Masuk daripada mediasi itu adalah untuk menentukan titik temu. Namun sebelumnya saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap dari mediasi itu sendiri. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan kesempatan penyelesaian kepada para pihak untuk saling menjelaskan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kita akan mencari kesepahaman awal dari ibu berdua. Kemudian mengidentifikasi, menentukan agenda pembicaraan kita apa ini. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk kepada tahap negosiasi untuk mencari kesepakatan. Nah, apabila negosiasi untuk mencari kesepakatan ini dapat kita temui ataupun kita dapatkan titik temu, saya akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah tahapan-tahapan ini ibu dapat menyetujuinya, tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan? Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada mediasi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Saya ingin tambahkan bahwa selama kita berdialog, bolehkah kita menjaga kesopanan kita? Bolehkah kita berbicara dengan tutur kata yang sopan? Boleh Pak. Setuju, Ibu? Setuju. Tidak saling menyela ya? Baik Pak. Kita bisa sepakati itu ya, Ibu? Bisa. Baik, kita mulai saja mediasi kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu, bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Lena dulu, terlebih dahulu, untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Ibu Lina? Setuju? Iya, setuju. Setuju. Sudah setuju. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ibu Lena untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan yang sedang dia alami. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Saya langsung saja ke titik permasalahannya kami. Saya mau cerita sedikit, sebenarnya kami ini sudah kayak keluarga. Saya ini sudah bersahabat dekat dengan keluarga mereka, bahkan dengan Ibu Lina ini juga. Orang tua kami juga dulu, mulai dari kami kecil-kecil, kami dulu pernah tinggal sama-sama. Udah kayak keluarga, sudah kayak saudara. Sampai satu kali ketika kita udah lama nggak ketemu, kita ketemu itu kita sudah dewasa, sudah berumah tangga. Jalinan kekeluargaan itu masih kami lakukan. Sampai satu kali suami daripada Ibu Lina ini sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat. Saya merasa saya punya uang dan saya merasa saya mau tolong saudara saya, sahabat saya ini. Saya kasih pinjam lah Pak 750 juta untuk membawa suaminya berobat. Ibu Lina memang bilang, aduh uang itu cukup besar, nanti saya bagaimana mengembalikannya. Sudah, yang penting suamimu sembuh dulu, baru kamu pikir untuk mengembalikannya. Sempat memang Ibu Lina ini kasih
dia punya surat tokonya, restorannya. Tapi saya bilang, sudah tidak usah, kita ini sudah seperti saudara, saya percaya dengan dia. Tapi dia bilang, oke lah kalau begitu saya ambil, karena dia memang merasa memang untuk menyembuhkan suaminya dan bawa suaminya berobat. Akhirnya diambillah yang uang 750 juta. Sempat Ibu Lina bilang, baiklah nanti saya akan kembalikan dalam 2 tahun. Dengan tidak tanpa perjanjian apapun, dia cuma katakan nanti dalam 2 tahun nanti saya kembalikan. Dalam hati saya ya syukurlah, saudara, sahabat, temannya saya, yang penting dia pergi bawa suaminya berobat. Tapi apa yang terjadi setelah 2 tahun dia tidak kembalikan. Bahkan pada saat saya telepon sudah tidak aktif. Saya pergi ke rumahnya, dia tidak ada di rumah. Saya pergi ke tokonya itu, ke warung makannya, itu sudah tidak milik mereka lagi, sudah orang lain yang kelola. Jadi saya bingung, saya mau seperti apa, mau melapor ke mana, karena saya tidak punya cukup bukti untuk menyampaikan hal ini. Begitu Bapak. Baik, jadi Ibu merasa kecewa? Tentu saya kecewa. Di sisi lain saya sudah kehilangan uang saya seperti kehilangan saudara juga, begitu Bapak. Kemudian ada komunikasi yang putus ya? Iya, sempat saya telepon, setelah sekian lama saya tidak dapatin kabar. Tapi ya beruntung saya bertemu Bapak ini dan ternyata kenal dengan suaminya Ibu Lina yang satu tempat kerja dengan Bapak. Itulah tujuan saya meminta Bapak untuk bagaimana kami bisa menyelesaikan ini dengan baik, dengan tetap kekeluargaan kami tetap bisa bersahabat lagi lah. Jangan putus gara-gara hutang-hutang, karena kami juga sebenarnya membutuhkan uang. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Lena, ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu Lina. Ya, boleh ya, setuju Ibu Lina? Bisa Pak. Baik, kita berikan kesempatan Ibu Lina untuk menjelaskan terkait dengan persoalan yang dihadapi. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Saya membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lena tentang hal peminjaman uang sebesar 170 juta tersebut. Tidak, 750 juta. 750 juta. 750 juta. Ibu udah lupa. Ibu bilang 100. 750 juta memang benar adanya, dan pada saat itu saya sempat menolak karena saya tahu itu nilai yang cukup besar. Niat baik saya bilang baiklah saya terima, ambil sudah, saya punya surat restoran saya ataupun rumah makan saya sebagai jaminan. Ya. Tapi Ibu Lena bilang tidak usah, tidak perlu, kita bukan siapa-siapa, kita ini sudah seperti saudara. Saya sangat bersyukur untuk niat baik beliau, dan saya juga menyampaikan saya akan berusaha menyelesaikannya dalam 2 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu, suami saya dalam pengobatan dan perawatan, usaha saya semakin lama semakin menurun, karena tinggal saya yang bekerja dan suami sudah kurang maksimal bekerja. Penghasilan kami semakin menurun dan pelanggan kami pun banyak yang keluar. Artinya pendapatan kami sudah tidak bisa untuk memenuhi pembayaran hutang yang saya janjikan kepada Ibu Lena, dan biaya pengobatan suami saya yang cukup besar, ditambah lagi dengan penjualan di restoran yang semakin menurun, kebutuhan hidup yang cukup besar. Itulah sebabnya restoran itu tidak milik kami lagi, karena saya harus membayar pengobatan suami saya dan kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Seperti yang Ibu Lena bilang, saya tidak bisa dihubungi. Mungkin yang dia pakai nomor sebelumnya itu adalah nomor restoran
Jadi nomor itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya memang berjanji ingin melunasinya, tapi keadaan saya seperti ini sekarang. Baik. Jadi ibu menyadari betul bahwa mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan utang tadi ya. Iya, sangat betul Pak. Baik. Berarti ibu ada rencana untuk menyelesaikannya? Ya, saya berencana menyelesaikannya. Saya tahu niat baik Ibu Lena, dan kita seperti saudara. Dan saya ingin mengembalikannya. Tapi karena seiring berjalannya waktu, kesehatan suami saya belum membaik, biaya yang cukup besar, sehingga saya tidak bisa melunasi utang-utang saya. Baik, terima kasih Ibu Lena sudah menjelaskan. Baik, saya izin Ibu berdua, dari diskusi tadi ada beberapa hal yang sudah saya coba catat. Izinkan saya untuk menyampaikan ada beberapa hal yang saya dapatkan dalam diskusi ini. Yang pertama, Ibu Lena mau agar utangnya dapat dibayar. Kemudian ada diskusi, ada komunikasi yang tidak putus sebagai seorang saudara. Kemudian ada niat baik dari Ibu Lina untuk membayarnya, hanya waktunya yang perlu disepakati. Nah, baik, apakah seperti itu yang bisa saya sampaikan permasalahannya dari Ibu Lina? Ada yang kurang? Tidak Pak. Tidak. Dari Ibu Lena? Jadi pada kesempatan ini kemungkinan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan membuat perjanjian ya, bikinkan pernyataan di atas materai. Boleh begitu? Boleh Pak. Nah, boleh saya tanya, kira-kira Ibu Lina bisa menyelesaikan berapa lama? Kemungkinan saya tidak bisa memenuhi menyelesaikan semua utang-utang saya dalam waktu yang dekat. Saya membutuhkan waktu untuk pelunasannya. Membutuhkan waktu. Ada niat baik dari Ibu Lina untuk membayar utang-utang dari Ibu Lena. Bagaimana Ibu Lena? Paling tidak saya harus dikasih kejelasan. Itu dia mau cicil kah, bagaimana kah, tolong kasih jelas dulu biar saya dapat kepastian. Begitu Bapak. Baik, berarti Ibu Lena setuju ya untuk pengembalian dengan usulan adalah untuk bayar secara cicil ya, bertahap ya. Iya Bapak. Iya Ibu Lina? Iya begitu Pak. Baik, oke. Berarti kita bisa akhiri bahwa Ibu ada niat baik untuk mengembalikan dengan cara menyicil. Begitu Ibu Lena? Setuju? Iya, setuju. Asal jangan menghilang lagi. Kalau boleh komunikasi tetap ada. Kasih tahu bagaimana. Mungkin bulan ini belum bisa kah? Kasih tahu. Jangan tidak ada kabar. Begitu, Baik. Bapak. Dengan kata lain, tetap ada komunikasi Iya Bapak. dengan cicilan-cicilan yang ada. Saya mohon kepada Ibu berdua untuk bisa buatkan di dalam perjanjian ini dan kemudian bisa ditandatangani. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Boleh saling bertanda tangan. Maaf ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. sudah memediasi kita. Terima kasih Terima kasih. Pak.